warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nibras Sosmadiun. Nah, untuk kalian yang baru pertama bergabung nih, selamat datang ya di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya dan pastinya subscribe dulu ya, karena subscribe gratis ya kan, nggak bayar tuh. Jadi ayo subscribe dulu nih channel Nibras Madiun, dan jangan lupa ya untuk komen serta like dan share postingan kita kali ini dan postingan Nibras Madiun yang lainnya, supaya teman-teman kalian juga gak ketinggalan nih informasi dan informatif menarik dari Nibras Madiun. Nah, kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kali ini nggak bakal nge-review fashion atau koleksi dari Nibras Madiun. Nah, pada momen kali ini akan memberikan informasi nih seputar momen Idul Adha. Nah, apa aja sih momen-momen yang dinantikan, atau bahasa lainnya momen yang disunahkan ini di momen Idul Adha kayak gitu ya. Nanti aku bakal kasih informasi satu persatu untuk kalian. Nah, langsung aja ya ke inti pembahasannya biar nggak lama-lama ya, biar kalian juga nggak jenuh nih nunggunya. Nah, satu yaitu momen yang disunahkan atau sunnah yang ada di Idul Adha gitu. Yang pertama, ini tidak boleh makan sebelum sholat. Nah, jadi pada saat kita berangkat sholat menuju ke tempat sholat tuh, kita tidak boleh makan dulu ya teman-teman. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang di Idul Fitri. Kan pada saat di momen Idul Fitri kita diwajibkan makan dahulu tuh sebelum berangkat ke tempat sholat. Tapi di momen Idul Adha ini kita tidak boleh makan dulu sebelum sholat. Nah, kita boleh makan setelah sholat itu selesai ya gitu. Ini juga diriwayatkan oleh Budairah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak makan saat menuju atau sebelum sholat Idul Adha, tapi beliau ini makan sebelum sholat Idul Fitri. Ini berbeda ya teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk yang kedua ini ada mandi sebelum sholat. Nah, kayak gitu. Mungkin di ibadah yang lainnya atau kita ibadah sehari-hari, sholat 5 waktu, kita juga mandi dulu ya sebelum ibadah. Ini juga dilakukan saat kita sedang sholat Idul Adha nih. Kita dianjurkan atau disunahkan untuk mandi dahulu sebelum sholat Idul Adha. Karena kenapa? Soalnya kan badan kita pastinya kotor ya sebelum mandi itu, makanya kita disuruh atau disunahkan untuk bersih-bersih dahulu nih, supaya kita juga kelihatannya wangi, rapi gitu pada saat kita menghadap Sang Pencipta gitu, atau saat kita sedang beribadah kayak gitu ya, biar lebih fresh kayak gitu. Ini juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, yaitu Rasulullah SAW juga memakai jubah yang sangat bagus saat menuju tempat ibadah di momen Idul Adha ini. Beliau juga memakai pakaian yang rapi dan bagus saat di hari raya dan hari Jumat. Nah, jadi beliau juga pakai pakaian yang rapi, yang bagus di momen hari Idul Adha, Idul Fitri, serta sholat Jumat kayak gitu ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Huzaimah kayak gitu. Nah, yang ketiga ini yang keempat ya, ini kan sudah yang keempat tadi. Itu tadi ini melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang kayak gitu. Nah, jadi kita disunahkan untuk melewati jalan atau melewati rute yang berbeda saat berangkat dan saat pulang dari tempat sholat kayak gitu. Kenapa? Ini karena diriwayatkan juga ya teman-teman, dalam hadis juga ada bahwa apabila Nabi Muhammad ini melewati rute yang berbeda saat pulang dan saat berangkat ke tempat sholat kayak gitu. Nah, yang kelima ini memperbanyak takbir ketika keluar rumah dan menuju tempat ibadah atau menuju tempat sholat itu sendiri. 6 ini ada
tidak boleh memotong kuku serta rambut. Nah, jadi di momen Idul Adha ini atau di momen hari ini, ada Idul Adha ini, kalian tidak diperkenankan untuk memotong kuku atau memotong rambut terlebih dahulu ya. Jadi untuk kalian yang mau ke salon nih, urungkan dulu niat kalian urungkan dulu niat kalian untuk memotong kuku serta rambut. Kita fokus ibadah dulu di momen Idul Adha kali ini. Ini juga diriwayatkan ya, dalam hadis juga ada, siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah, jadi 1 Zulhijjah, maka tidak boleh memotong kuku atau memotong rambut saat atau sampai ia berkurban. Diriwayatkan oleh Haji riwayat Muslim. Nah, jadi itu ya teman-teman. Ada beberapa sunnah di momen Idul Adha. Yang pertama itu kita tidak boleh makan sebelum berangkat sholat atau sebelum sholat. Nah, yang kedua kita kita mandi dulu sebelum berangkat ke tempat sholat. Yang ketiga, memakai pakaian dan terbaik dan wewangian. Ini kayaknya udah aku gabung ya sama yang syarat sunnah yang kedua ini. Jadi mandi sebelum berangkat ke tempat sholat, ini kayaknya udah aku gabung nih sama memakai pakaian terbaik dan wewangian kayak gitu. Nah, yang keempat ini melewati jalan atau rute yang berbeda. Tapi untuk kalian yang tidak memiliki rute yang berbeda atau mungkin di tempat tinggal kalian tidak ada rute yang berbeda, kalian bisa melewati satu rute yang sama kayak gitu. Nah, untuk yang kelima ini kalian tidak boleh memotong kuku serta rambut. Jadi urungkan dulu ya niat kalian yang mau potong kuku dan rambut. Dan yang keenam ini ada memperbanyak takbir saat keluar rumah dan saat hendak menuju tempat sholat. Nah, jadi keenam itu adalah sunnah yang momen yang disunahkan pada saat Idul Adha gitu. Jadi untuk kalian yang besok mau menjalankan ibadah sholat Idul Adha, jangan lupa ya keenam sunnah ini dijalankan sebaik mungkin. Nah, kayak gitu ya. Untuk kalian semoga ibadah di momen Idul Adha ini lancar ya dan dipenuhi dengan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, udah jelaskan ya berbagai momen Idul Adha atau sunnah yang momen sunnah yang ada di Idul Adha kali ini. Nah, ini aku udah jelaskan satu persatu tadi. Tapi untuk kalian yang belum jelas atau masih kurang paham nih dengan penjelasan aku, kalian boleh ya searching atau kalian boleh belajar sendiri atau cari-cari tahu sendiri apa aja sih sunnah-sunnah yang disarankan oleh Nabi kita dan oleh hadis-hadis lainnya itu apa aja. Kalian bisa nih searching sendiri, atau mungkin kalian yang punya informasi seputar sunnah di momen Idul Adha, kalian boleh ya tulis komentar kalian di kolom komentar, tapi dengan hal yang positif ya. Untuk hal yang negatif tidak boleh dulu tidak boleh ya, pokoknya hal negatif kita sampaikan hal-hal yang positif aja. Nah, gimana, sudah jelaskan informasi dari aku? Untuk kalian yang mungkin belum jelas, silakan ya aku ulangi lagi, silakan cari tahu atau browsing sendiri. Nah, untuk kali ini jika ada kata atau penyampaian dan kalimat yang kurang atau menyinggung, aku mohon maaf ya teman-teman. Dan selamat menunaikan ibadah sholat atau ibadah Idul Adha untuk kalian yang menjalankan. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan selamat menjalankan atau menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.